Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai data dan relasinya dengan tipe data. Kita juga akan membicarakan tentang berbagai tipe data yang disupport Java. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan peran dari tipe data pada sebuah solusi. Anda juga diharapkan untuk mampu mengenali dan membedakan antara tipe data primitif dan objek reference. Yang terakhir, Anda diharapkan mampu untuk memilih tipe data yang tepat. Subtopik yang akan didiskusikan antara lain data and solution, data types, primitive data types, wrapper classes, dan object reference type. Mari kita mulai. Kita akan mulai masuk ke subtopik yang pertama mengenai data dan solusi. Nah, kita akan bicarakan solusi terlebih dahulu, baru kita akan relasikan dengan data. Apa sih solusi itu? Ya, pada intinya solusi adalah jawaban bagi suatu problem. Problem yang spesifik atau yang mungkin generik juga bisa. Ya. Jadi kita punya solusi, ini adalah jawaban dari suatu problems. Apa sih isi dari sebuah solusi? Solusi itu isinya dua. Yang pertama ada algoritma, dan yang kedua ada data. Algoritma adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sedemikian rupa urutannya sehingga bisa menghasilkan hasil yang merupakan jawaban dari problems. Nah, dalam melakukan step by step-nya itu biasanya menggunakan data atau memanipulasi data. Atau ada data yang masuk lalu diproses gitu ya, kemudian ada output-nya, ada hasilnya. Jadi relasi antara data dan solution ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi data menjadi bagian dari sebuah solution gitu ya. Nah, sebuah data itu memiliki nilai ya, ada nilainya. Nilai yang punya makna pada konteks tertentu. Ya, kalau misalnya dia tidak punya konteks, maka data itu hanya nilai begitu saja, mengapung-apung nggak punya konteks. Misalnya A, huruf A. Huruf A itu apa sih maknanya? Nggak jelas ya. Tapi ketika huruf A kita relasikan dengan nilai mata kuliah, maka dia akan punya konteks. Oh, A itu bagus berarti. Atau kalau huruf A itu ada di dinding, A, B, C, D, E gitu, itu berarti untuk hitung itu apa namanya belajar anak-anak itu ya, yang ditempel di dinding dia. A, B, C, D, A besar, A kecil gitu ya. Nah, jadi sebuah nilai itu punya makna tertentu ketika punya konteks. Ya. Kemudian sebuah nilai itu punya tipe data. Tipe data ini digunakan untuk mendeskripsikan si nilai tersebut. Misalnya nih, angka 3. Ya. Angka 3 itu kira-kira apa sih karakteristiknya? Oke, dia numerik. Kemudian apa? Whole number, bilangan bulat. Tidak ada koma-komanya gitu ya. Kemudian apa lagi? Oh, positif. Kan 3 positif, tidak negatif. Nah, jadi kita carilah tipe data yang bisa mengkarakterisasi si nilai 3 itu. Oh, ini cocoknya integer misalnya. Oh, ini nggak cocok nih kalau kita anggap string, nggak cocok nih. Oh, atau nggak cocok nih kita anggap char, nggak cocok. Nah, itulah hubungan antara value dengan tipe data. Jadi sebuah value itu pasti punya tipe data. Tipe data mengkarakterisasi si value itu tadi. Sebuah nilai itu bisa dioperasikan, bisa dimanipulasi, bisa digunakan untuk memanipulasi, memanipulasi nilai yang lain. Ya, misalnya Anda mau menjumlahkan nilai 3 dengan 4, gitu ya, itu kan pengoperasian ya. Nilai 3 dioperasikan dengan nilai 4, itu kompatibel. Persoalannya adalah ada operasi yang tidak kompatibel terhadap nilai. Misalnya contoh, Anda mau menjumlahkan kalimat. Gimana Anda menjumlahkan kalimat? Nggak bisa. Kalau yang Anda jumlahkan adalah nilai numerik, bisa. Ya. Tapi kalau kalimat yang dijumlahkan, tidak bisa. Nah, itu contoh incompatibility. Nah, bagaimana kita bisa tahu suatu operasi itu kompatibel terhadap suatu nilai? Tentu kita akan lihat dari tipe datanya. Ya. Jadi tipe datanya itu yang menentukan eh, apakah suatu operasi cocok atau kompatibel dengan nilai tertentu ya dari tipe data tersebut. Nah, oleh sebab itu sangat penting
bagi kita untuk memilih tipe data yang tepat untuk suatu nilai tertentu. Kalau tipe data yang kita pilih salah, maka kemungkinan operasi yang kita harapkan nanti dipakai itu tidak bisa di-apply karena mungkin tidak kompatibel. Kita akan lanjut ke tipe data yang disupport di Java karena kita menggunakan bahasa Java sebagai kendaraan kita ya, our vehicle. Pertama-tama kita harus ketahui bahwa Java adalah strongly typed language, artinya bahasa Java mengharuskan setiap value itu punya type ya, setiap value itu punya type yang spesifik. Nah, Java sendiri support banyak tipe data ya, mulai dari jenis yang primitif dan jenis yang reference, object reference. Nah, untuk tipe data primitif ada integer family, lalu ada floating point family, kemudian ada boolean, ada karakter. Nah, untuk object reference ini yang sangat kaya ya. Jadi di Java kita bisa create objek dari kelas manapun. Ya, jadi object reference ini merujuk pada suatu objek. Objek adalah instance dari suatu kelas ya, atau bentuk fisik dari suatu kelas. Jadi setiap objek itu pasti berasal dari suatu kelas. Oleh sebab itu, kelas adalah tipe data dari objek tersebut. Ya, jadi kelas adalah tipe data. Nah, nanti sebenarnya kita tidak hanya bisa membuat object reference dari kelas, tapi kita juga bisa bikin object reference dari interface, dari enumeration, kita itu bisa. Nah, kita akan lihat satu-satu, mulai dari yang primitif terlebih dahulu. Tipe data primitif pertama yang akan kita bicarakan adalah integer family. Kenapa integer family? Karena pilihannya banyak. Ya, ada long, int, short, lalu ada byte. Nah, untuk tipe data integer family ini tidak ada konsep unsigned, ya, semua signed, ya, tidak ada yang unsigned. Apa itu tipe data yang signed? Ya, signed itu artinya bisa menampung nilai negatif dan positif, gitu ya. Kalau unsigned itu hanya mampu menyimpan nilai yang positif saja. Nah, perlu Anda ketahui di sini yang membedakan antara tipe data, 4 tipe data ini ya, long, int, short, dan byte adalah panjang datanya. Ya. Panjang data ini akan memengaruhi space yang mereka butuhkan di memori dan nilai yang mereka bisa tampung. Ya. Nah, untuk tipe data byte itu 8 bit ya, 8 bit. Kemudian nilai yang bisa ditampung ya, itu yang mulai dari -128 sampai 127. Kemudian ada short, ya itu 16 bit ya, 2 kali lipat dari byte. Kemudian ada int, itu 32 bit ya, ini 2 kali lipat dari short. Lalu long ini yang paling besar ya, 64 bit ya. Lihat itu rentang nilainya ya, gila-gilaan ya. Nah, ini untuk tipe data integer family. Kita lanjut ke tipe data kedua, jenis tipe data kedua ya, floating point family. Ini family juga karena ada dua pilihan, double dan float ya. Untuk double itu lebih panjang ya sebenarnya datanya, lebar space datanya 64, sementara float itu 32. Nah, untuk tipe data floating point ini ya tentu digunakan untuk mengkarakterisasi nilai yang punya fraction point ya. Misalnya 10,12 misalnya atau 3,14 misalnya, itu contoh. Itu menggunakan floating point type ya. Nah, untuk double presisinya 2 kali lipat dari si float ya. Jadi kalau Anda mau sangat presisi sekali, Anda pakai double. Tapi kalau Anda mau so-so lah gitu ya, Anda pakai float ya. Dan perlu diketahui ketika Anda memilih tipe data dengan ruang bit yang besar, tentu dia akan menggunakan ruang memori yang lebih besar untuk digunakan menyimpan nilai tersebut ya. Jadi kalau Anda punya nilai double, berarti Anda akan membutuhkan space 2 kali lipat daripada kalau Anda punya nilai float. Jadi harus hati-hati memilih tipe data yang sesuai, jangan sampai overdosis ya. Ruangannya terlalu gede, yang masuk kecil, gitu ya.
dan sebaliknya juga tidak boleh. Misalnya nilainya besar tapi ruang penyimpanannya kecil, itu akan terjadi yang namanya data loss ya. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya adalah tipe Boolean ya. Boolean ini punya dua pilihan atau dua kemungkinan nilai, true atau false ya. Jadi ini biasanya dipakai di conditional expression ya. Jadi nilai boolean digunakan untuk mengkarakterisasi ya makna yang boolean, yang kalau nggak true false, kalau nggak yes no gitu ya, kalau nggak on off. Nah, itu biasanya dipakai menggunakan tipe data boolean. Untuk yang terakhir dari tipe-tipe primitif adalah karakter. Ya seperti namanya, untuk mengkarakterisasi karakter gitu ya. Nah, ukurannya 16 bit ini digunakan untuk atau ini mampu menyimpan berbagai karakter ya, yang mostly di dunia itu dia bisa tampung ya, karena size-nya agak gede nih ya, 16 bit. Kemudian karakter set yang bisa disupport itu UTF ya, UTF-8, UTF-16 itu dia bisa support. Kemudian ada yang namanya escape karakter ya. Escape karakter itu misalnya contohnya, misalnya Anda mau nulis new line, ya, Anda pakai /n. Kalau Anda mau nulis misalnya nih tab gitu ya, /t dan lain sebagainya, Anda bisa coba-coba nanti nih, ini maknanya apa sih ya. Nah itu untuk karakter type ya, jadi tipe data karakter salah satu dari primitif ya, primitif data type. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai wrapper class. Apa sih wrapper class itu? Seperti namanya, wrapper artinya pembungkus, jadi kelas yang digunakan untuk membungkus suatu nilai. Nilai apa? Nilai primitif. Kenapa perlu dibungkus nilai primitif? Nilai primitif itu bukan objek. Sebuah nilai primitif bukan objek. Padahal pola pikir kita objek oriented. Bahasa yang kita gunakan pun support object oriented. Jadi, untuk membuat supaya suatu nilai primitif itu bisa kita lihat dalam sudut pandang objek, maka kita perlu bungkus dia dalam bentuk wrapper class ya. Kita bungkus dengan menggunakan wrapper class itu lebih tepatnya. Nah, baik, setiap primitif tipe data primitif itu punya wrapper class-nya. Misalnya tipe data int itu punya wrapper class namanya integer. Tipe data char punya wrapper class namanya karakter. Dan demikian seterusnya. Ada long, kemudian ada big integer, ada apa lagi ya? Misalnya boolean ya, macam-macam. Jadi setiap tipe data primitif itu punya wrappernya. Nah, kemudian setiap objek yang datang dari wrapper class itu sifatnya immutable. Bukan bisa immute ya, tapi immutable dari kata mutable. Ya, mutable itu bisa dimutasi nggak? Ya, atau mutasi itu bisa diubah nggak, gitu ya. Jadi kalau immutable artinya tidak bisa diubah nilainya. Ya, jadi sebuah objek yang datang dari wrapper class itu sifatnya immutable atau tidak bisa diubah ya. Jadi sekali dibuat untuk selamanya gitu ya. Nanti kalau ada manipulasi maka dia akan meng-create sebuah objek baru ya. Jadi tidak langsung si objek itu yang dimodifikasi. Nah, nanti akan saya tunjukkan contohnya. Nah, kemudian proses untuk melakukan konversi dari nilai primitif ke wrapper object itu dilakukan secara otomatis oleh si Java ya. Proses pengubahan atau conversion itu disebut dengan yang pertama autoboxing. Autoboxing itu mengubah dari primitif menjadi objek ya, wrapper object, dan untuk sebaliknya itu disebut dengan auto unboxing ya. Jadi yang pertama autoboxing, yang kedua auto unboxing ya. Auto unboxing itu dari wrapper object kembali menjadi primitif ya. Jadi itu untuk automatic conversionnya. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh sederhana mengenai wrapper class dan primitive value ya. Baik, di sini kita punya sebuah kelas namanya type example.
lalu disimpan dalam sebuah package namanya examples.type. Lalu kita punya sebuah entry point ya, jadi sebuah main method. Kemudian di sana kita create sebuah objek ya, sebuah objek dari kelas string builder, kita beri nama builder. Lalu kita instansiasi dengan keyword new ya, new string builder gitu ya. Kita panggil konstruktornya. Kemudian kita mendeklarasikan dan menginisialisasi ya berbagai nilai ya, berbagai variabel dengan tipe primitif ya. Mulai dari integer, kemudian ada boolean, kemudian ada char, kemudian ada float gitu ya. Kemudian untuk nilai p ya, untuk nilai integer p itu kita set dengan 10.000. Lupa itu kok ada underscore-nya. Nah, sebenarnya tidak pakai underscore juga nggak masalah. Underscore itu hanya digunakan untuk memudahkan readability. Ya, jadi kan kita baca lebih gampang ya. Oh, ada 3 nolnya di belakang. Kalau ini tidak ada underscore-nya, itu akan nempel semua jadi 1 0 0 0 0 0 gitu ya. Itu akan susah dilihat ya, sangat susah jadi kita harus ngitung ya. 1 2 3 4 gitu ya. Jadi dengan underscore itu membantu kita bahwa ini satuannya lain gitu ya. Itu membantu saja. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai yang sudah kita deklarasikan dan inisialisasi. Jadi nilai p kita masukkan ke builder, kemudian boolean b yang nilainya false kita masukkan ke builder, kemudian nilai c kita masukkan ke builder, kemudian ada sebuah wrapper kelas ya yang kita pakai di sini namanya OI. Ya, OI itu object integer gitu ya, saya tulis OI object integer, kemudian nilainya adalah p ya. Loh, kok bisa gini Pak? P itu kan in biasa, bukan wrapper. Nah, inilah proses yang namanya auto boxing ya. Jadi kita membungkus nilai p yang merupakan int menjadi integer, menjadi objek integer ya, namanya OI. Lalu OI ini kita masukkan ke dalam builder, lalu kita print ya, kita print apa sih isinya builder. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi contoh sederhana sekali, Anda bisa nanti coba-coba ya. Berikutnya kita akan masuk ke objek reference type ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang primitif, tipe data yang primitif. Sekarang kita masuk ke objek reference. Nah, terlebih dahulu kita akan flashback sedikit mengenai apa itu objek ya. Jadi sebuah objek itu adalah instansiasi dari sebuah kelas atau bentuk fisik dari sebuah kelas. Sebuah objek itu tinggal di memori, di physical memory, lebih tepatnya di heap, ya, di bagian heap-nya. Nah, sebuah program yang menggunakan sebuah objek itu merefer ke objek tersebut menggunakan yang namanya objek reference. Jadi program itu hanya melihat objek reference, dia tidak melihat objeknya, actual objeknya di mana. Ya, yang dilihat adalah reference-nya. Jadi reference ini yang merujuk ke objek tersebut, ya, ke suatu objek yang ada di physical memory. Nah, perlu diketahui bahwa sebuah objek reference bisa saja tidak merujuk kemana-mana. Artinya objek reference tersebut merujuk ke null, ya, tidak ada yang dirujuknya, null. Kemudian sebuah objek reference paling banyak itu merujuk pada satu actual object. Ya. Kemudian bisa saja dua atau lebih objek reference merujuk pada satu objek yang sama. Ya, hati-hati, bisa merujuk pada satu objek yang sama. Nah, perlu diingat bahwa sebuah objek reference itu bisa dibentuk dari sebuah kelas, interface, atau enumeration ya. Jadi sebuah reference itu bisa dari kelas, ya, terbuat dari kelas, atau dari interface, atau dari enumeration, meskipun nanti mereka merujuk pada actual object yang datang dari kelas atau datang dari enumeration. Ya, aduh, bingung ya. Nah, nanti barangkali setelah kita ketemu barangnya, baru kita ngerti, oh ini yang dimaksud gitu ya. Nah, kemudian ketika sebuah objek yang ada di memori itu tidak ada lagi yang merefer, atau tidak ada satupun objek reference yang merujuk pada objek tersebut,
maka objek tersebut bisa di-mark atau ditandai sebagai, ya ini bisa di-destroy gitu ya, bisa dihapus dari heap memory untuk memberikan ruang bagi objek-objek lain yang barangkali akan di-create di kemudian hari ya, atau di kemudian waktu, atau di masa depan gitu ya. Nah, untuk meng-create sebuah objek kita menggunakan new keyword ya, new keyword. Nah, di sini contoh kita membuat sebuah objek dari array list. Lalu objek tersebut kita refer dengan menggunakan sebuah objek reference yang merupakan sebuah interface. Nah, di sini lihat ya, interface-nya adalah list. Ya, kemudian ada generic di sana, kita akan bicarakan generic di lain kesempatan. Genericnya adalah string, artinya list ini menyimpan string. Kemudian nama dari objek reference-nya adalah lstring. Lalu kita create sebuah objek ya. Objek ini namanya atau dari kelas ArrayList ya. Nah, kemudian objek ini di-refer dengan menggunakan lstring ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa objek reference-nya adalah interface, tapi actual objeknya itu datang dari kelas yang namanya ArrayList. Nah, ini contoh saja. Kita akan membicarakan tentang immutable object. Nah, tadi kita sudah sempat menyebutkan kata-kata ini ya, immutable object. Apa sih immutable object itu? Immutable object adalah objek yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa dimutasi, ya, tidak bisa diedit nilainya. Nah, itu untuk yang namanya immutable object. Nah, ketika sebuah operasi atau sebuah action dilakukan dan action tersebut akan mengubah nilainya, yang terjadi adalah sebuah objek baru akan di-create, lalu nilai yang baru akan disimpan di sana, gitu ya. Jadi tidak langsung objek itu yang dimodifikasi, tapi akan di-create sebuah objek baru yang nilainya adalah hasil manipulasi. Nanti kita akan lihat contohnya kira-kira seperti apa. Nah, salah satu kelas yang objeknya itu immutable adalah string. Sebenarnya primitif wrapper tadi ya, jadi wrapper classes untuk primitive type tadi itu juga termasuk immutable. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalau string. Nah, di sini ada sebuah string namanya s ya, jadi kita punya sebuah object reference namanya s gitu ya, sebuah object reference namanya s. Nah, ini nama object reference-nya s atau identifier-nya s dari tipe atau dari kelas string. Kemudian kita create sebuah objek. Apa objeknya? Hello, spasi. Hello, spasi dalam bentuk string. Jadi objek inilah yang kita refer dengan menggunakan objek reference s. Kira-kira gitu ya. Lalu kita lakukan operasi concatenation. Concatenation itu nyambungin gitu ya, nempelin gitu ya. Atau nge-glue ya, nempelin ya, nge-glue. Jadi di sini kita menggunakan operator tambah ya, tapi kita buat tambah sama dengan gitu ya. Nah, ini shorthand supaya nanti hasil concatenation-nya disimpan kembali ke S gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih cara kerjanya benda yang immutable ini, objek yang imut-imut ini ya, immutable. Nah, kita akan lihat berikut ini. Jadi pertama ketika kita mendeklarasi sebuah objek reference, misalnya string S, itu kita mendeklar sebuah objek reference. Lalu ketika kita bikin misalnya new misalnya gitu ya, tapi di sini kita nggak pakai new, kita langsung pakai double quotes untuk string ya. Nah, ketika kita buat double quotes hello, spasi gitu ya, itu di memori akan tercreate sebuah objek ya, yang isinya adalah hello, spasi. Lalu ketika kita pakai sama dengan, kita lakukan assignment, maka yang terjadi adalah kita merefer ya dari objek reference S itu merefer ke si hello, spasi, ke objek hello, spasi itu yang nilainya hello, spasi gitu ya. Jadi ketika kita melakukan assignment, maka kita akan merefer ke suatu objek yang ada di memori, di heap memori gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan ketika kita melakukan concatenation ya, kita menempelkan objek hello, spasi dengan word gitu ya.
dengan menggunakan operator tambah. Ya, tambah di sini ketika dioperasikan ke string, maka dia akan melakukan concatenation atau menempelkan gitu ya. Nah, yang terjadi adalah diciptakan sebuah objek baru ya. Jadi bukan hello komanya itu yang ditempelkan langsung dengan word, tapi dia akan diciptakan sebuah objek baru yang isinya adalah hello, word, tanda seru. Nah, ini adalah kombinasi antara hello yang pertama dengan word string yang kedua. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu si hello dan si word yang terpisah itu akan di-mark sebagai ready for the allocation. Jadi siap untuk dihapus gitu ya. Ini udah nggak ada lagi yang merefer. Kenapa nggak ada lagi yang merefer? Karena si string s itu tidak lagi merujuk ke hello, tapi merujuk ke hello world. Ya, karena sudah tidak ada lagi yang merefer ke, ya, tidak ada lagi yang merefer ke hello atau ke world, maka akan dihapus oleh garbage collector namanya ya. Jadi kira-kira idenya seperti itu untuk yang immutable ini. Berikut ini adalah sebuah code yang sederhana sekali. Kita udah lihat code ini sebelumnya. Jadi di sini ada sebuah kelas namanya hello world ya. Kemudian ada di dalam package example.hello. Lalu di sana ada static property atau class level property ya. Kebetulan konstanta ya, ditandai dengan keyword final. Nah, ini termasuk objek ya, objek reference. Kenapa termasuk objek reference? Karena tipe datanya string. String itu adalah sebuah kelas. Jadi ini si default greeting sini adalah sebuah objek reference. Kemudian kita punya sebuah main method dan di dalamnya ada sebuah objek reference lagi namanya builder. Si builder ini di-create dari sebuah kelas namanya string builder, lalu kita isi atau kita refer ke sebuah objek yang juga string builder gitu ya. Lalu di bawahnya string builder ini kita pakai gitu ya, kemudian kita akan ngeprint sesuatu ke standar output. Nah, kalau kita perhatikan di sana ada system.out.println gitu ya. Nah, println-nya adalah metodenya itu milik si out. Siapa out ini? Out ini adalah sebuah objek reference ya. Sebuah objek reference yang merujuk atau yang di bawahnya ada standar outputnya, maka kita bisa ngeprint ke konsol. Nah, kira-kira idenya seperti itu untuk code ini. Baik, saya pikir cukup untuk sesi ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Terima kasih. Ciao.